Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخشى إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد. فسبحوا ربكم وعظموه وتوبوا إليه واستغفروه. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu besar dan begitu banyak. Dari nikmat yang terlihat sampai nikmat yang tidak terlihat. Dari nikmat yang besar sampai nikmat yang terkecil. Maka daripada itu menjadi kewajiban kita selaku hamba untuk selalu istiqamah mensyukuri daripada nikmat Allah tersebut. Karena kenapa? Karena kita saat ini melaksanakan ibadah Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada jajahan, tidak ada kerusuhan, tidak ada teror meneror. Maka daripada itu menjadi kekuatan untuk memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara kita yang berada di Palestina sana, mereka masih dalam gempuran, masih dalam ancaman, sehingga mereka melakukan ibadah puasa dan sholat Idul Fitri pun harus penuh dengan keresahan, kegelisahan. Bahkan mereka dalam keadaan ditembaki, bahkan dibom. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita doakan saudara kita yang berada di Palestina sana agar mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, keistiqomahan, keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doalah yang bisa kita sampaikan untuk saudara kita yang di sana. Salawat serta salam semoga senantiasa teraturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjalankan sunnahnya, menjalankan daripada apa yang diperintahkannya, dan kelak kita mendapatkan syafaatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang penuh keberkahan serta kemuliaan ini, khotib ingin berwasiat khususnya untuk diri khotib sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian, agar kita senantiasa
meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan takwa inilah yang akan menumbuh suburkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Jikalau keridhaan Allah dan Rasul-Nya sudah kita dapatkan, maka apapun yang akan kita inginkan, maka akan Allah berikan, Allah kabulkan. Allah akan luaskan rezeki kita, mudahkan urusan kita, dijadikan anak keturunan kita yang soleh dan soleha. Maka daripada itu, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua bergembira karena telah berlalu daripada puasa Ramadan yang kita jalani selama 1 bulan ini. Namun di sisi lain kita juga sedih karena bulan Ramadan sudah berlalu, yang mana setiap ibadah dilipat gandakan, setiap kebaikan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Bahkan seafdol-afdolnya ibadah ialah di bulan suci Ramadan, karena Allah sendiri yang membalas daripada ibadah kita tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal penting yang harus kita kaji daripada berlalunya bulan suci Ramadan. Yang pertama, apa yang sudah kita dapatkan selama sebulan ini dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Apakah puasa Ramadan sudah membuat kita makin dekat kepada Allah atau makin jauh kepada Allah? Kemudian, apakah Ramadan sudah membuat kita menjalin silaturahim kepada sanak saudara, kerabat dan keluarga? Apakah Ramadan sudah membuat hati kita memaafkan saudara yang pernah berbuat kesalahan terhadap kita? Ataukah bulan suci Ramadan masih membuat kita dalam keadaan yang merusak hati kita? Kalaulah Ramadan menjadikan kita menjadi manusia yang terbaik, yang mana Ramadan tersebut tujuannya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, maka beruntunglah kita. Artinya Ramadan kita tidak sia-sia, tidak hanya menahan haus dan lapar, tidak hanya menahan daripada nafsu kita, tetapi kita juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan daripada gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jikalau masih rusak hati kita, masih ada rasa kebencian terhadap saudara, masih ada terasa di dalam hati ini rasa tidak mau memaafkan ataupun meminta maaf, artinya ada yang kekeliruan di dalam ibadah puasa kita. Bisa jadi dari niat puasa kita yang salah. Bisa jadi kita hanya berniat nawaitu shauma gadan an ada'i fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, lalu makan saja tanpa meniatkan dalam hati semoga puasa ini, niat sahur ini bisa jadi niat terakhirku ya Allah. Bisa jadi puasa ini puasa terakhir ya Allah, sehingga esok hari aku berpuasa, Engkau kuatkan aku untuk menjalani ibadah-ibadah yang akan aku jalani. Jikalau kita berniat sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar di lisan, tetapi juga di hati, maka ibadah puasa kita akan melahirkan keinginan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah bulan suci Ramadan ini sudah membuat kita beramal soleh? Adakah amal soleh yang sudah kita perbuat sehingga lewat atau berlalunya bulan suci Ramadan, amal ibadah tersebut terus mengalir? Artinya sampai kita meninggal pun amal tersebut tetap akan Allah nilai pahalanya. Coba kita renungkan sejenak, apa ada amalan yang sudah kita perbuat yang insya Allah amalan tersebutlah yang akan memberikan pertolongan kita dunia dan akhirat? Sudahkah kita menginfakkan harta kita di jalan Allah di bulan suci Ramadan? Adakah sesuatu yang kita wakafkan, kita hibahkan di jalan Allah?
Sudahkah kita menolong agama Allah selama bulan suci Ramadan? Maka itu menjadi renungkan. Bukan sekedar kita menjalani Ramadan segitu-segitunya saja. Karena ada orang yang dikatakan baginda Rasulullah SAW menjalankan puasa tetapi hanya mendapatkan haus dan lapar, tetapi tidak mendapatkan yang lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka daripada itu, jikalau Ramadan ini masih membuat kita kurang ibadah, maka berniatlah kita di hari raya Idul Fitri yang mulia ini, agar Ramadan yang akan datang Allah berikan kita keberkahan dalam umur kita. Dan semoga Ramadan tahun depan kita bisa menjalankan ibadah yang banyak. Ada amalan-amalan khusus yang akan kita jalani, sehingga amalan khusus tersebutlah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Baik akan sakaratul maut, ketika berada di dalam kubur, sampai hendak dihisab Allah, amalan tersebut akan memberikan pertolongan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Idul Fitri adalah dua kata yang terdiri dari kata Idul Fitri. Idul artinya kembali, sedangkan Fitri berarti asal kejadian suci manusia. Jadi Idul Fitri berarti kembalinya manusia kepada kejadian semulanya, yaitu fitrah atau suci. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Quran surah Ar-Rum nomor 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus terhadap agama Allah, yaitu agama Islam, dan tetaplah pada fitrah Allah tersebut. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Rawahul Baihaqi. Yang artinya, setiap manusia dilahirkan atau fitrah suci, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia seorang Yahudi atau Nasrani. Ini perkataan baginda Rasulullah SAW pasti benar dan pasti terjadi, karena tidaklah yang dikatakan baginda Rasulullah SAW itu dari hawa nafsunya, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu melainkan datangnya firman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar Al-Quran dan hadis tersebut di atas, Islam memandang manusia adalah makhluk yang suci, asal mulanya dan mulia sejak dilahirkan. Namun kesucian dan kemuliaan manusia tersebut berubah menjadi kotor dan terhina akibat menuruti hawa nafsunya. Hawa nafsu manusia terkadang lebih kuat dan lebih besar tekanannya dibandingkan dengan akhlaknya, sehingga nafsunya lah yang menguasai pada dirinya. Jika manusia telah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka tidak kuasa lagi ia mengendalikan dirinya. Ia terjerumus pada kesenangan yang bersifat sementara di dunia ini dan melupakan kesenangan yang bersifat kekal yang akan Allah berikan di akhirat nanti. Dengan demikian berarti manusia telah jauh menyimpang dari asal kejadiannya yang suci dan menyimpang dari fitrahnya, sebagaimana Allah firmankan dalam firman-Nya Quran surah At-Tin nomor 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami lemparkan manusia ke jurang terhina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat
malam Idul Fitri, berapa banyak anak-anak muda kita yang terjerumus dalam jurang kesesatan, kehinaan. Tidak kita bisa pungkiri, kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan di dalam rumah kita sendiri pun ada kemaksiatan yang kita hanya bisa melihatnya. Contohnya apa? Malam Idul Fitri, anak-anak gadis kita biarkan dibawa oleh pasangannya yang bukan muhrim. Anak-anak muda kita biarkan membawa yang bukan harusnya dibawa. Kita biarkan anak-anak gadis kita, anak-anak muda kita berkeliaran, yang mana mereka melakukan perbuatan yang sia-sia, melakukan perbuatan maksiat, mungkarat, dolalat, sehingga akan mengundang daripada balaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, jikalau kita melihat suatu kemungkaran sekalipun itu berada dalam rumah kita, maka hendaklah mencegahnya dengan tangan kita, artinya dengan kekuasaan. Jikalau kita kepala rumah tangga, ada anak gadis kita yang hendak berjalan dengan seorang lelaki yang bukan muhrimnya, maka wajib bagi kita untuk mencegahnya dan melarangnya. Karena kenapa? Karena efeknya juga akan kepada kita, dosanya juga akan mengalir kepada kita. Kemudian ada sanak saudara ataupun keluarga, anak atau istri yang membuka aurat di dalam rumah, maka itu juga akan merusak daripada ibadah kita, merusak amal ibadah kita. Maka cegahlah dengan tangan karena kita punya kuasa tadi. Jikalau ada anak-anak muda yang ngumpul-ngumpul atau minum minuman keras, RT-nya, RW-nya wajib mencegahnya karena dia memiliki kekuasaan. Jikalau tidak mampu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cegahlah dengan lisanmu. Sampaikan agar mereka menghindari daripada perbuatan keji dan mungkar tersebut. Kalau tidak mampu juga, kata baginda Rasulullah, maka doakanlah. Solusi terakhirnya doakanlah, kata Rasulullah. Dan itu pun selemah-lemahnya iman. Jangan sampai kita sudah tidak mencegahnya, tidak mendoakannya, tidak juga memberikan arahan kepada mereka, maka itulah yang akan menjadikan kita manusia yang rugi karena membiarkan kemaksiatan yang ada di dalam rumah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Quran surah At-Tin ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah pahala yang tiada henti-hentinya. Bayangkan hadirin, pahala yang tiada henti-hentinya. Maka daripada itu, amal soleh itu sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lalaikan hanya dengan hal-hal yang sepele, hanya dengan sibuk berbelanja, membuat daripada makanan, kue dan lain sebagainya, sehingga kita tinggalkan ibadah-ibadah yang biasa kita tinggalkan. Apalagi kita bisa lihat 10 Ramadan terakhir, yang mana itulah inti daripadanya. Tetapi banyak di antara kita meninggalkan 10 Ramadan terakhir. 10 Ramadan pertama kita isi dengan ibadah yang kuat. 11 masuk ke 20 kita isi juga dengan yang kuat. Ketika 10 Ramadan terakhir, kita banyak meninggalkan masjid, kita banyak meninggalkan musalla, meninggalkan ibadah. Bahkan ada di antara kita yang meninggalkan puasa Ramadannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipanjangkan umur kita sampai kepada Ramadan yang akan datang. Dan semoga ini menjadi evaluasi kita, sehingga Ramadan yang akan datang kita betul-betul memantapkan, mempersiapkan amal-amal ibadah yang akan kita jalani di bulan suci Ramadan yang akan datang. Maka daripada itu, semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, khususnya diri fakir sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah, selalu dalam perlindungan Allah, dan juga dalam keberkahan Allah. Amin ya rabbal alamin.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.